Halo, perkenalkan nama saya Jessica Dwi Harni. Saya dari kelas A2 Manajemen Pagi dengan NIM 191041689. Di video saya kali ini, saya akan menyampaikan presentasi saya berdasarkan mata kuliah Manajemen Pemasaran 2 yang diampu oleh Bapak Adi Mursalim SEMM. Judul presentasi saya kali ini adalah Branding, Marketing, Selling. Pembahasan. Yang pertama, branding atau loyalitas. Yang kedua, marketing. Yang ketiga, selling. Yang pertama, branding atau loyalitas adalah upaya perusahaan untuk mengkomunikasikan value utama kepada pelanggan, kemudian menamakannya dalam benak pelanggan sehingga pelanggan menjadi loyal dan setia pada brand perusahaan. Urutan-urutan brand. Yang pertama membuat produk, yang kedua membuat merek, yang ketiga membuat logo, yang keempat memiliki pelanggan, yang keenam menjadi brand. Sedangkan marketing ialah upaya perusahaan untuk memperbesar market share, memperluas jaringan pemasaran, sehingga memiliki potensi pendapat yang jauh lebih besar di kemudian hari. Kegiatan marketing yang pertama ialah market share, yang kedua market potensial, yang ketiga market size, yang keempat competitor market, yang kelima your market. Selanjutnya, sedangkan selling ialah upaya perusahaan untuk meningkatkan omset secara langsung dengan membuka penawaran terbatas seperti diskon, program bonus, dan lain-lainnya. Kegiatan selling yang pertama ialah know, interest, try or buy, yang keempat try or buy again, yang kelima loyal dan cinta. Selanjutnya, jenis untuk pemasaran atau media yang dilakukan ialah pertama, above the line atau menjadi perhatian. Media yang digunakan misalnya yang pertama, media cetak atau koran, majalah, brosur atau katalog. Yang kedua, media elektronik seperti TV, radio, dan lain-lain. Yang ketiga, billboard dan media reklame lainnya. Selanjutnya, jenis below the line atau mendorong transaksi ialah media promosi yang digunakan seperti pameran, event, seminar, kuis atau sayembara, sampling produk, panggung hiburan, sponsorship, dan point of sale atau POS, dan lain-lain. Perbedaan antara strategi branding, marketing, dan selling sebagai berikut. Yang pertama, branding, value, trust, loyalitas. Yang kedua, aset non-fisik atau otak dan mindset. Yang ketiga, psikografi dan behavior. Yang keempat, jangka panjang. Sedangkan marketing, yang pertama ialah grab market atau penawaran. Yang kedua, fisik atau omset. Yang ketiga, geografi dan demografi. Yang keempat, jangka menengah. Sedangkan selling, yang pertama ialah segera transaksi. Yang kedua, fisik atau omset. Yang ketiga, geografi dan demografi. Yang keempat, jangka pendek. Dan seperti berikut contoh aktivitas produk. Yang pertama, bisnis mobil. Yang kedua, bimbel online atau offline. Yang ketiga, akikoh. Yang keempat, rumah makan. Yang kelima, interior eksterior. Dalam melakukannya inilah contoh strategi yang dilakukan dalam contoh-contoh produk yang telah disebutkan tadi. Dalam strategi branding yang pertama yang dilakukan ialah video petualangan atau kemewahan. Yang kedua, pasang logo di event atau baliho. Yang ketiga, pasang logo di mobil, baju, atau majalah. Yang keempat, pasang baliho besar atau seragam. Yang kelima, iklan di majalah atau properti. Strategi marketing yang pertama ialah menjelaskan detail fitur di brosur. Yang kedua, memperjelaskan detail benefit di brosur atau online. Yang ketiga, copywriting atau manfaat akikoh. Yang keempat, mengadakan event-event di situ menjelaskan benefit. Yang kelima, ikut pameran dan menjelaskan benefit. Sedangkan dengan strategi selling yang pertama dilakukan ialah pameran atau SPG.
Yang kedua, presentasi ke sekolah, penawaran via online, kerjasama dengan bidan. Yang ketiga, yang keempat, memberikan penawaran-penawaran yang limited. Yang kelima, memberikan penawaran yang menggiurkan. Dalam skala prioritas yang digunakan dalam berbagai jenis perusahaan sebagai berikut: startup, selling yang digunakan sebanyak 60%, sedangkan marketing 30%, dan branding 10%. Intinya, mayoritas aktivitas promosi, iklan, dan program yang kita jalankan fokus kepada selling atau yang langsung menghasilkan penjualan. Sedangkan grow up, selling yang digunakan sebanyak 30%, sedangkan marketing 50%, dan branding 20%. Step kedua, biasanya penjualan sudah mulai lancar, namun karena market share belum terlalu besar, mulailah perusahaan melakukan upaya marketing untuk memperluas pasar. Sedangkan market leader, sellingnya 20%, sedangkan marketing 30%, dan branding 50%. Perusahaan dengan posisi yang sudah cukup baik dalam persaingan akan mulai memiliki banyak peniru, baik itu produknya, komunikasi pemasarannya, maupun program promosinya. Saat inilah fokus utama kegiatan promosinya adalah branding, untuk betul-betul menanamkan dalam benak konsumen brand kita adalah paling oke di dalam benak mereka. Oke, sekian video presentasi saya pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih.